nantinya kepada adik-adik saya, anak-anak barangkali ya, yang ingin melanjutkan, jangan hanya melihat dari segi penyakit saja, tapi fisik saja, tetapi psikologis, ya, psikologis. Selalu kita buat mereka senang, karena efek senang itu kata orang juga meningkatkan imunitas. Siapa tahu juga bisa melawan kanker secara tidak kita sadari. Ya, itu aja supaya betul ditekuni. Jangan ingin mengambil sesuatu keuntungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di podcast Dr. Aisy Berbagi, a stage for the real experts. Ya, dengan tagline yang sama, duduk manis, berpikir kritis dan tetap optimis. Nah, di September ini kan sebetulnya adalah Childhood Cancer Awareness Month, ya. Jadi bulan kesadaran akan childhood cancer. Jadi kalau Dokter Aisy Berbagi tidak membahas kanker anak di bulan ini, wah, dosanya gede nih ya. Karena memang saya bidangnya di sana gitu. Tapi sebelum itu, saya didampingi oleh asisten saya yang cantik jelita, Ning Mahayu. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Pagi, Ning. Selamat Assalamualaikum. pagi. Waalaikumsalam. Ning, gimana Ning? Pagi-pagi masih sepet apa udah cerah ceria nih? Alhamdulillah masih sempat sedikit, cuma excited nih karena bintang tamu kita kali ini luar biasa. Iya, ini adalah kalau menurut saya panutan ya, lalu kemudian living legend gitu. Dan ini yang sebetulnya membuat saya masuk ke dalam sub spesialisasi hematologi onkologi anak. Nah, karena ya tapi kan pada saat dulu saya nggak bisa bilang seperti itu ya, karena nanti walaupun seperti ini saya sebetulnya introvert nih. Nggak percaya. Beneran. Jangan begitu. Jadi tidak boleh. Semangat. Percaya diri. Nggak percaya diri ya. Iya. Benar, Prof. Iya. Tapi agak memang kalau misalnya untuk mengatakan sesuatu itu yang melibatkan perasaan itu agak karena memang terdidik atau dalam pola asuh yang memang nggak eksplisit. Itu pola asuh Betawi kan begitu, Prof. Nah, bintang tamu kita kali ini adalah kalau saya bisa bilang adalah Bapak Kanker Anak Indonesia. Ini sih versi saya nih ya. Tapi tampaknya banyak juga mayoritas yang akan setuju nih. Beliau adalah Profesor Dr. Jayadiman Gatot, spesialis anak konsultan. Kita panggil aja ya, Prof. Jaya. Ya, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Sehat, alhamdulillah, Prof. Jadi saya kenapa kemudian terinspirasi masuk hematoning? Itu salah satunya karena pada saat kalau di bagian anak itu kan ada ronde besar dulu ya, Ning ya. Ya. Nah, Prof. Jaya ini masuk dengan memimpin ronde tersebut, lalu kemudian ada yang kita bingung diagnosisnya apa, Ning. Oke. Terus beliau langsung bilang, wah ini mah neuroblastoma stadium 4. Jadi masalah. Iya. Terkesima. Wah, bagaimana bisa tanpa biopsi, tanpa ini langsung diagnosis kerjanya beliau beliau lakukan gitu. Ya. Dan itu yang membuat saya, waduh, saya masih belajar nih dengan beliau gitu. Alhamdulillah pada saat itu beliau masih menerima saya sebagai muridnya. Prof, yang bisikin saya tuh Allah. Masya Allah. Prof, kita pengen tahu nih ya, kanker anak ini kan sebetulnya dianggap ya sebagai cuma 3% gitu, cuma sedikit gitu ya. Tapi kan sebetulnya potensial curable, dan itu terbukti pada saat sekarang ini sekitar 40 tahun mungkin dari itu survival rate-nya meningkat tajam. Nah, kita pengen tahu nih pada saat awal-awal dulu mungkin di Indonesia nih, Prof.
bagaimana sih kondisi penata laksanaan kanker anak itu, lalu bagaimana kondisi mungkin medis pada saat itu gitu dibandingkan dengan sekarang. Monggo Prof, diceritakan. Baik, terima kasih Dr. Aisin dan Madeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini, sebelumnya mungkin saya akan cerita kenapa kok saya jadi masuk sebagai yang suka atau mencintai kanker anak. Jadi sebetulnya pada waktu awal saya mahasiswa FKU itu, pikiran saya adalah mau bedah. Kenapa? Saya senang lihat orang operasi kemudian baik lagi, beroperasi baik lagi, ya. Tapi ternyata pada saat saya melihat anak-anak, ya, apalagi yang waktu itu masih mahasiswa, melihat ada kanker kesian gitu ya. Akhirnya saya balik. Coba saya mau masuk bagian anak ya. Nah, tapi waktu mau masuk bagian anak itu saya urutannya belakang ya. Dan susah gitu. Tetapi kebetulan alhamdulillah juga ini memang ini rupanya sudah saya ya. Jalan hidup ya, Dok. Yang Allah tetapkan jalan hidup ya. Nah, itu kemudian karena saya itu ikatan dinas. Jadi meningkat. Jadi naik itu ranking saya. Akhirnya diterima. Ya, diterima sebagai asisten di ilmu kesehatan anak. Jadi mau jadi dokter anak ditanya. Nah, ini lagi nih rupanya jalan hidupnya lagi yang udah ditentukan Allah. Sedang mau berapa bulan, mau sekitar setengah tahun lah, sudah ingin menyelesaikan spesialis, dipanggil. Yang manggil saya tuh almarhum Profesor Markum. Beliau adalah bos hematologi, onkologi waktu itu. Langsung dipanggil. Ya. Nah, saya kan masih PPDS ya istilahnya ya. Iya. Dia mengatakan, Dek, nanti masuk hematologi. Saya bengong aja. Saya bengong. Kemudian nggak ada kesempatan bilang apa, langsung saya didaftarkan di Colombo Plan. Dulu waktu ada Colombo Plan, yaitu beasiswa luar negeri untuk belajar. Jadi masuklah saya, dimasukkan. Berangkatlah saya sambil hati nggak karu-karuan, nangis segala macam. Karena masih PPDS. Pernah keluar dari Jakarta, orang meeting meeting IDAI waktu itu saya juga nggak pergi, di rumah aja. Artinya di bagian aja. Sekarang harus pergi. Ya, memang sih tidak jauh, yaitu Australia. Tapi kan buat saya itu kan, waduh, luar biasa. Ya udah, saya dengan hati itu ya sudahlah. Mungkin ini memang jalan hidup saya, udah ditentukan sama Allah. Ya ikutin saya, 1 tahun kan, 1 tahun, udah 1 tahun, dipanggil sama bos saya. Kamu itu oke, nggak mau nambah lagi. Waduh, bingung saya kan, 14 tahun lagi. Ini yang saya juga terus, tapi ini masalahnya juga ada waktu itu di Departemen IKA ada masalah. Ada masalah, nggak tahu lah, saya nggak cerita di sini masalah apa. Saya dipanggil, pulang, Dek, udah aja pulang. Jadi saya baru menyelesaikan 18 bulan, akhirnya saya minta izin pulang. Ya itu dia menyesal juga, artinya kecewa juga sih, bos, tapi nggak apa-apa lah, kamu mungkin lebih dibutuhkan di sana. Pulanglah saya. Sana segala macam. Akhirnya menyelesaikan pendidikan saya sebagai spesialis anak, kira-kira 6 bulan lah kalau nggak salah ya. Udah jadilah. Langsung saya jadi staff. Yang lainnya tuh nggak ada yang kayak begini. Saya juga bingung. Oh begitu ya, sudahlah. Saya ikuti. Nah, mulailah saya di situ sedikit demi sedikit belajar mengenai keadaan hematologi onkologi di Indonesia, khususnya di Jakarta. Ya, jadi disitulah saya mulai melihat bahwa kok jauh ya
dari waktu saya belajar mengenai kanker anak khususnya ya. Kalau di sana tuh cepet tuh diagnosis cepet, pengsaluran cepet, kemudian di terapi kayaknya teratur betul. Itu tahun berapa, Prof? Tahun 75. Masya Allah, saya baru umur 2 tahun, Prof. Ya, tahun 75. Jadi tahun 75 tuh saya 76-nya itu sudah mulai ya. Nah, di situ saya melihat ini. Nah, yang sangat membuat hati saya juga menjadi bukan tertarik tapi mantap gitu ya. Karena melihat selalu kalau kita melihat anak-anak dengan kanker pada waktu itu di Indonesia, itu kok datangnya pada terlambat. Ya. Nah, ada yang datang terlambat itu misalnya perutnya besar. Kenapa Bu, ini kok sampai belas? Iya, saya udah ke dokter, katanya anak saya cacingan. Waduh, ternyata tumor di perut. Ada juga satu retinoblastoma sudah besar sekali. Saya ingat tuh dulu terkenal karena dapat sokongan dari mana orang Bali namanya Nyoman Simpen. Itu akhirnya dia saya udah tahu juga ini akhirnya bagaimana. Udah terus pulang. Ada lagi yang datang berobat ya kakinya bengkak begitu. Nah, pada satu saat kita udah obatin nih. Ini cerita sebentar dulu bahwa pada waktu itu menjelang libur Sabtu dia minta izin. Dok, saya izin ya, mau kemana Pak? Saya mau berobat sebentar di luar. Oke. Nah, saya juga nggak bilang apa-apa. Rupanya dia berobat sama orang pinter. Nah, sudah itu dia balik tuh hari Seninnya atau Selasa. Nah, saya tanya, kita ronde, saya tanya, loh Pak, ini kok masih ada tumornya? Iya dok, sudah dok. Orang itu bilang, ini sudah saya bersihkan, yang sekarang ini adalah sisanya adalah giliran dokter yang mengerjakan. Wah, pinter betul. Ya. Namanya juga orang pinter. Iya, jadi dia pinter. Jadi saya dalam hati saya kata, tapi nggak apa-apa. Saya nggak mau mentertawakan dia, nanti dia kecewa. Oke, ya nggak apa-apa, kita teruskan aja. Nah, jadi pada waktu itu saya melihatnya begini, pengobatan kita itu masih sederhana lah. Memang ada protokolnya, tetapi belum protokol seperti sekarang. Jadi obatnya juga ada 1, 2, ya. Nah, tentu tidak mencukupi. Saya sudah merasakan ini kayaknya nggak bisa, tidak seperti waktu saya belajar itu. Jadi akhirnya lama-lama kita susun suatu protokol sederhana yang menurut kita itu di divisi hematologi. Nah, udah kita jalankan. Memang sih waktu itu misalnya pengobatan leukemia sudah pakai vincristine, pakai prednison gitu. Kalau yang non limfoblastik kita pakai ada siklofosfamid, CPA dan yang lain-lainnya ya. Tapi tetap kelihatannya juga tidak bisa bisa menolong banyak. Ya, kebanyakan dari mereka lebih dari 50% itu tidak berhasil ya. Kami tidak berhasil dan akhirnya selesai. Nah, waktu itu saya juga merasakan waktu lama-lama itu di situ kok makin banyak ini ya. Bagaimana caranya nih? Nah, tapi kami belum bisa mengadakan suatu wacana untuk memberikan informasi keluar. Itu nggak ada tuh. Dan saya juga nggak berpikiran sampai ke situ tuh. Ya ikut aja bagaimana di situ. Ya kita cuma berikan kalau misalnya ada kebetulan ada misalnya kita kumpul orang tua kumpul, saya berikan kalau ada ini sih sekarang sih tidak mungkin lagi. Tetapi kalau nanti ada saudara famili, kalau ada yang begini tolong disuruh ke rumah sakit. Salah satunya yang saya juga sering baca di buku, kalau memandikan anak nih ibu-ibu tolong digosok perutnya, ditekan-tekan dikit
Tapi jangan kencang-kencang. Kalau ada sesuatu yang merasa ada benjolan, apa ada yang tidak semen, coba perhatikan 1-2 hari. Nanti kalau masih bawa ke rumah sakit. Kemudian juga misalnya kalau tidak, misalnya 1 minggu kok ini celananya tambah sempit gitu ya. Tentu kan ibunya tuh itu. Nah, coba diraba tuh perutnya. Kalau tambah sempit begitu, kelihatan tambah besar, bawa ke rumah sakit. Ya. Kemudian misalnya ada kelihatan pucat, ini kakinya pegel, sakit dan sebagainya. Terus ada yang ada benjolan-benjolan yang tidak terasa sakit, tidak demam. Itu tolong langsung dibawa ke rumah sakit. Barangkali ada suatu penyakit yang perlu mendapat perhatian khusus, saya bilang begitu ya. Ya, memang sih belum kelihatan, tapi ada 1-2 juga, karena mungkin juga mereka sibuk ya. Jadi antara mereka sendiri, kita memberikan informasi itu mungkin tidak jalan, mungkin 1-2 aja yang ikut jalan. Yang lainnya ya biasa-biasa aja. Nah, makin lama, kemudian kami makin mengikuti perkembangan di luar. Kita di divisi, yuk kita coba aja ini yang bisa kita lakukan. Coba kita protokol yang ini, yang kelihatannya tidak terlalu berat, tetapi juga hasilnya lumayan nih, di atas 50% gitu. Kita cobalah beberapa protokol. Yang paling banyak waktu itu karena penyakitnya adalah leukemia, kita coba dulu protokol leukemia. Saya lupa kalau nggak salah dari Amerika atau dari Eropa. Yang belakangan aja yang dari Eropa. Itu juga ada kesempatan kita melihat juga di sana di Kongres. Nah, jadi kemudian satu hal yang memang masih menjadi masalah waktu itu yaitu dukungan terapi, yaitu support, ya, pengobatan suportif, ya, transfusi darah, trombosit, makanan itu ada lumayan, tetapi masih agak sulit lah gitu ya. Jadi yang paling penting waktu itu adalah dukungan nutrisi, sebab mereka memerlukan nutrisi. Karena pada waktu akan mendapat kemoterapi, tentu kondisi badannya akan sangat terganggu. Nah, ini yang kita sarankan. Hal lain yang masih tidak, terus terang sampai sekarang aja masih belum dilaksanakan dengan baik, yaitu tempat perawatan. Yang mestinya tempat perawatan itu suatu ruangan isolasi ya. Karena isolasi itu mestinya tekanannya ada, yaitu dari dalam keluar gitu kan. Jadi tekanan positif di dalam, sehingga apa-apa yang dari luar tuh nggak bisa masuk lah kemungkinan. Cuman ini mungkin yang bisa dilaksanakan mungkin baru di Darmais. Tempat lain saya belum pernah tahu. Rasanya ya biasa-biasa aja masih ya. Tetapi memang dijaga supaya kondisi ruangan itu cukup bersih sehingga kemungkinan terinfeksi dari sekitarnya menjadi sangat berkurang. Nah, ini sangat kita perlukan. Nah, sedikit pada waktu itu saya lupa tahun berapa ada kerjasama antara Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM, RSKD dengan FKUI. Ya, karena saya adalah orang FKUI dan bekerja di RSCM, maka waktu itu saya ditugaskan untuk mendampingi dokter-dokter anak yang belum konsultan untuk merawat pasien anak, karena Rumah Sakit Darmais sebagai rumah sakit pusat rujukan nasional kanker itu juga merawat anak-anak. Cukup lama saya di situ, ya cukup lama saya. Dokter IC belum ada di situ ya. Belum, Prof. Kayaknya masih main di GOT kayaknya saya, Bang. Jadi setelah itu saya mendampingi, waktu itu ada bertiga, saya mendampingi, terus saya ikut mengawasi saya lupa juga seberapa kali seminggu lah gitu ya. Ya lumayan lah bisa mengajari
BMP, intratekal, infus dan sebagainya beserta para perawatnya. Nah, saya ingat salah satu senior pada waktu itu di Darmais berbicara sama saya, Dr. Jayadiman. Waktu itu belum guru besar sih, masih ece-ece. Nah, mau nggak kalau pindah ke sini? Saya cuma satu hal lagi. Iya ya, ini kerjaan saya ini. Barangkali ada enaknya juga ya. Waktu itu saya kan nggak mikir macam-macam. Terus terang nggak mikir uang. Ya perlu sih uang ya, tapi cuma mikir saya pengen bekerja di tempat yang memang semestinya gitu untuk menangani kanker. Nah, udah saya minta izin ke KDEP di ilmu kesehatan anak. Langsung beliau mengatakan, jangan, kamu diperlukan di sini. Ya udah, jadi saya bilang sama beliau di sana, maaf, Prof, saya tidak diizinkan dan saya harus tetap di RCM karena saya harus juga menangani di sana. Jadi saya akhirnya berpikir juga, saya tidak kecewa, saya pun di mana saja saya berada, asal saya bisa menolong anak-anak yang kanker ini, saya sudah senang. Artinya nggak pedulilah saya di mana gitu ya. Maksudnya nggak ada jadi kecewa. Enggak, saya tetap bekerja sebagaimana biasa. Nah, jadi saya tetap akhirnya di Cipto sebagai tenaga Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan akhirnya sedikit demi kami bersama-sama jadi bersama senior saya di hematologi kita menyusun program untuk menangani kanker anak ini. Memang sih seperti Dr. Aisyah katakan, kanker anak itu sedikit, cuma kalau kita lihat makin lama makin banyak. Dan satu hal lagi, kelihatannya sih sederhana, tapi kalau kanker anak itu menimbulkan dampak yang kadang-kadang berat buat keluarga. Betul. Saya ingat satu pasien, anak satu-satunya menderita kanker, akhirnya meninggal. Sampai dia bilang kepada saya, Dok, saya selalu kalau malam datang, waktu itu ada cendrawasih. Saya lihat, saya pandang kamar di tempat anak saya dulu dirawat. Terus saya bilang, ya sudahlah Bu, ikhlas saja. Dia sudah enak. Lama juga. Gitu. Ada lagi, satu lagi, dokter. Anaknya kanker. Ya, waktu dia cerita bahwa dia itu sudah di Surabaya, tapi dia cerita sama saya. Pada waktu itu sudah bawa anaknya. Tapi dia tidak berani masuk rumah sakit. Dia cuma keliling aja di rumah sakit. Akhirnya balik lagi. Coba, itu kan suatu hal yang sebetulnya berat ya, keluarga. Ada satu yang lagi mau di kemo. Saya udah jelaskan panjang lebar. Terus, Dok, tapi kan nggak enak kalau di kemo begini. Iya sih, betul. Saya paham. Oleh karena itu saya menjelaskan begini-begini. Iya Dok, gini-gini. Udah. Akhirnya dia nggak mau di kemo. Jadi hal-hal seperti ini banyak terjadi pada waktu itu untuk menangani kanker anak. Sehingga memang kita harus pelan-pelan ya. Tidak boleh lantas ya udah kalau nggak mau ya nggak boleh begitu. Jadi kita harus bujuk, walaupun akhirnya tidak bersedia, tapi kita sudah memberikan suatu informasi, memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan sejelasnya mungkin kita, tapi mungkin belum bisa diterima. Itu harus kita sadari lah ya. Maka pendidikan kan beda-beda gitu ya. Nah, oleh karena itu kita juga ikuti. Nah, perkembangan selanjutnya adalah yaitu apabila kita perjalannya baik, kita bilang oh ini baik, tapi tetap harus waspada sampai selesai. Apabila di tengah perjalanan kurang baik, kita harus jujur mengatakan begini. Jadi ada juga yang pada tengah jalan, sudahlah Dok, sampai di sini aja saya sudah mengerti, saya mau bawa pulang aja. Ada juga yang mengatakan, Dok, kok ini rasanya
berat ya gitu. Ya sudah, tetapi kok dia ini sakit terus, udah gini, memang betul, saya bilang ini berat. Jadi kita mencoba untuk membuat dia nyaman, ya. Kita ada obat nyaman, dan biasanya saya mengatakan kalau toh dia pergi, kita antarkan dia pergi dalam keadaan yang nyaman, tidak kesakitan. Jadi sekarang ini kan namanya paliatif ya. Iya, betul, Prof. Ya, paliatif. Dulu sudah beberapa kali kita paliatifkan juga. Cuma memang tidak sebagus seperti sekarang. Ya. Nah, itulah yang saya lakukan sampai akhirnya belakangan kita sama-sama belajar mengenai protokol-protokol. Ya. Nah, protokol ini akhirnya kita ikuti karena kita tidak bisa atau belum bisa melakukan protokol sendiri, kita ambil protokol dari luar, tetapi memang selalu dinasihatkan kamu mungkin tidak bisa memakai protokol ini secara 100%, mungkin kamu harus modifikasi karena anak-anak Indonesia itu lebih kecil umumnya dan nutrisinya lebih dari orang-orang Barat sana. Jadi dimodifikasi aja, ada yang perlu dikurangi aja. Tapi kalau bisa obatnya itu tetap. Ya. Ada beberapa memang saya tawar, misalnya pada waktu mengobati leukemia pada saat pemeliharaan, maintenance, kita mengatakan ini tiap 3 bulan mesti di BMP. Jangan 3 bulan, tahun aja deh. Sini kan susah, dapat izinnya susah, ini susah. Terus dia mikir, ya sudahlah nggak apa-apa. Tapi kalau ada apa-apa, misalnya ada gejala atau tanda-tanda dia sembuh, kamu harus BMP. Siap, saya bilang begitu. Nah, jadi akhirnya kita sama-sama kemudian lama-lama kita bergabung nih semua. Hematologi di seluruh rapat waktu itu di Jakarta tuh kita undang rapat. Nah, di situ salah satunya kita membuat protokol. Makanya ada yang namanya protokol Jakarta dulu. Protokol Jakarta. Yang Wijaya Kusuma bukan, Prof? Ya, Pak? Yang Wijaya Kusuma bukan? Bukan, Wijaya Kusuma itu di sana, di Jogja. Oke. Itu protokol Jakarta sebelum protokol Wijaya Kusuma. Ya. Oke. Itu. Terus, Prof? Nah, kemudian Jogja mengundang juga ahli dari Belanda. Waktu itu mereka membuat protokol. Nah, memang itu hal-hal yang kita bebaskan, artinya silakan mana yang bagus, silakan yang bisa dilaksanakan setempat, boleh gitu ya. Yang mau mengikuti boleh, yang mengikuti boleh, nggak apa-apa sih. Ya. Jadi kita bebaskan aja karena semuanya berusaha untuk menangani dengan sebaik-baiknya. Gitu. Ya, terus apa lagi ya? Ya itulah sampai sekarang ini. Nah, yang penting yang saya sangat sayangkan tapi sekarang sudah mulai bagus, yaitu registrasi. Dulu saya dilibatkan di RSCM dengan seluruh penyakit kanker dewasa anak sebagainya untuk membuat registrasi. Sudah jalan tuh bagus. Cuma karena ini memang yang membiayai waktu itu Depkes apa-apa gitu ya. Saya lupa. Kemudian dana itu berhenti juga semua registrasinya. Dulu bagus tuh. Nah, sekarang ini kita sudah mulai si UKK, sudah bagus ada UKK dengan bertambahnya majunya organisasi, bisa membuat unit koordinasi dan sebagainya. Salah satunya adalah UKK hematologi onkologi ini. Nah, di situ kita semua sepakat untuk membuat registrasi agar kita bisa tahu sebetulnya bagaimana sih perkembangan kanker anak di Indonesia ini. Ya. Memang masih banyak kendala, saya akui. Ya. Tapi saya optimis pada suatu saat kita sama-sama. Memang sulit sekali, apalagi untuk mencatat pasien-pasien yang jauh dari tempat itu, dari pusat pengobatan. Ya. Nah, inilah yang jadi masalah besar juga, bahwa dengan bertambahnya kasus-kasus kanker anak,
kita memerlukan tenaga khusus. Ya. Jadi tenaganya konsultan onkologi anak, hemato-onkologi yang sesuai gitu, yang sesuai artinya jadi bisa menangani dengan baik. Artinya dengan baik itu jangan satu tenaga untuk berapa puluh anak gitu ya. Iya. Rasionya. Tapi kayaknya ya belum bisa. Tapi saya senang banyak yang sudah mau belajar itu dari mana-mana. Kita harapkan mereka nanti di tempat mereka bekerja bisa mengembangkan sendiri dan bisa mengajak adik-adiknya untuk terus. Memang nggak enak ya, ngobatin kanker tuh nggak enak. Kenapa tuh, Dok? Karena apa? Ya. Enaknya kan kita bisa tahu dari awal ini oke, ini kayaknya bagus, ini kurang bagus. Apalagi di dalam perjalanannya, aduh ini kok begini gitu ya. Jadi gimana ya? Ya itulah perlu sesuatu motivasi yang kuat di dalamnya. Nah, kalau nanti sudah merasakan itu, kita akan senang. Salah satu ya, pagi ini pasien saya sedang promosi doktor di bidang ekonomi. Saya diundang. Saya bisa. Masya Allah. Jadi pasien leukemia, Prof, dulu? Iya. Saya nangani. Makanya khusus mengundang saya. Namanya Lucky. Masya Allah. Pada waktu awal, dia datang sama ayahnya ke rumah. Saya juga kaget. Ya. Masih ingat saya enggak? Siapa ya? Saya Lucky, dulu pasien dokter. Kapan tuh? Wah, sudah lama sekali. Jadi dia datang memberikan undangan untuk mau menikah dia. Ya saya hadirlah. Karena suatu kehormatan bagi saya. Gitu. Nah sekarang ini banyak lagi yang saya baru akhirnya tahu. Sekarang sudah lupa kemana pada. Nah mereka apa? Menanyakan, Prof, boleh nggak saya divaksin COVID? Wah, emang dulu kenapa? Dulu kan saya leukemia. Dulu saya kanker. Oh, tapi ya udah nggak ada masalah. Itu kan dulu. Sudah nggak obat, mereka sudah ada. Silahkan. Lebih baik gitu. Jadi saya oh iya, rasanya disitulah saya justru merasakan sekarang itu seperti itu. Waktu dalam perjalanan saya nggak mikir apa-apa tuh, pada kemana nih pasiennya. Gitu. Tapi sekarang mereka pada ingat, nanya kepada saya, mau disuntik ini, suntik segala macam. Oh nggak apa-apa, itu kan masalah dulu, udah selesai. Gitu. Nah, jadi hikmah dari COVID ya, Prof ya. Hikmah dari COVID jadi kita lihat lagi, wah ternyata banyak juga yang survival ini, banyak juga gitu. Pada lapor, pada ini segala. Saya jadi bersyukur alhamdulillah. Oh iya beginilah rupanya ya. Jadi akhirnya juga itu saya cerita mengenai jalan hidup sambil menggambarkan mengenai perkembangan pengobatan kanker anak yang saya masih berharap walaupun sudah lansia begini, adik-adik saya yang mudah-mudahan bisa meneruskan semua semua keinginan dari semua dokter onkologi untuk bisa meningkatkan kanker yang sebaik-baiknya, dan juga harus pergi ke luar negeri dan sebagainya ya. Itu sih memang masih ada sih. Saya juga ada beberapa pasien juga ya, tapi saya nggak sakit hati, nggak apa-apa. Jadi ada yang merasa bahwa saya nggak, anak saya bukan kanker kok. Waktu itu sudah di BMP, masih denial, masih jalan-jalan. Terus ternyata saya cuma mendengar bahwa dia berobat ke Singapura, ternyata memang leukemia gitu ya. Ada lagi yang berobat, bapak ibunya dokter, udah berobat, ya
terus sudah sampai diobatin di tengah jalan, nggak minta izin, nggak apa, dia pergi ke Singapura berobat. Ya. Nah, kemudian kalau nggak salah dia meneruskan di Dharma Ais, saya juga nggak tahu, saya juga nggak dapat kabar dari mana, mungkin yang dulu dokter yang dulu. Tapi juga nggak apa-apa, saya juga nggak sakit hati, wong saya juga nggak ngapa-ngapain, ya kan? Jadi kalau saya lebih senang, misalnya begini, nah ini saya harapkan juga semuanya juga, kalau ada pasien kita ingin minta second opinion kemanapun, walaupun di dalam negeri, itu silahkan aja. Saya lebih senang malah saya bikinkan surat. Iya. Jadi silahkan gitu. Ada yang sudah memang ya karena sudah bilang begitu dia nggak balik. Ada juga balik, dok sini aja deh saya gitu. Ya nggak apa-apa, kita terima lagi dengan baik gitu ya. Jadi itulah kewajiban kita dalam menangani mereka karena mereka kadang-kadang panik. Ya. Mereka bukannya tidak percaya kepada kita, tapi tidak percaya kepada penyakitnya. Jadi mereka pengen. Ada beberapa yang kemudian ya sudah karena mungkin nggak enak sama kita, mereka meneruskan pengobatan atau mereka diajak pindah tempat tinggal ataupun akhirnya balik lagi karena oh ya memang penyakitnya begitu gitu ya. Dan di sinilah ya. Prof ini sabar banget, Prof Jaya ini sabar banget. Terkenal tuh udah dari dulu. Kelihatan dok dari tadi penjelasan beliau luar biasa, saya sampai merinding. Enak banget Prof ngejelasinnya, Masya Allah. Iya, jadi karena memang itulah, ya itu memang jalan hidup saya. Allah memberikan takdir kepada saya seperti itu. Ya, jadi ya sama Dokter Aisyah pun saya nggak pernah marah kan ya? Nggak pernah. Cuma karena nggak pernah marah itu jadi saya takut. Jadi segan, bukan takut ya, segan gitu. Jadi nggak pernah saya begitu. Jadi saya itulah saya itu bahwa saya tidak membanggakan, tidak, tapi memang itu seperti itu. Semuanya pasien juga bisa menerima, kita memberikan hal yang terbaik bagi mereka, kita memberikan informasi sejelas-jelasnya. Jangan sepintas lalu, kasihan. Mereka bingung karena begini, kanker itu menyebabkan bingung. Ya, kanker anak memang ya sederhana, cuma 3%, tetapi untuk keluarga itu luar biasa itu pengaruhnya. Dan memang secara teoritis potensi kesembuhan, makanya saya menghargai. Oh ya, begini, potensi kesembuhan itu cukup baik. Nomor satu, apabila kita menemukannya dalam stadium dini, ya, itu yang paling penting. Nah, inilah informasi yang perlu selalu disampaikan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, gitu ya. Saya sedih. Ada dua yang membuat saya sedih. Apa tuh, Prof? Ada dua pasien bayi. Satu adalah, yang satu dua-duanya, tapi yang satu menderita retinoblastom bilateral. Satu sudah diangkat matanya, yang satu masih diobati kalau nggak salah di Spanyol dengan bantuan dana segala macam. Nah, tentu ya kita hanya bisa memberikan dukungan. Tentu yang banyak memberikan dukungan adalah dokter mata. Yang kedua adalah juga yang satunya lagi ada bayi juga yang kiri retinoblastom. Nah, disinilah yang kadang-kadang yang saya katakan tadi terlambatnya begini. Jadi kalau nanti siapapun kalau misalnya ada lihat bayi atau anak kecil matanya seperti mata kucing, saya diajarin sama dokter mata nih, harus segera diperiksakan, jangan sampai terlambat. Jadi itu ada kemungkinan dia menderita retinoblastoma. Itu sekarang retinoblastoma itu di Indonesia, khususnya di Jakarta itu nomor 2 setelah leukemia. Ya. Kalau kita lihat di luar negeri,
itu dia urutan 6 atau 7. Ya. Tapi di ini untuk anak-anak itu nomor 2. Banyak sekali retinoblastoma. Jadi harus waspada. Memang sih kalau sudah kelihatan mata kucing itu agak sulit. Artinya sulit dipertahankan gitu. Ya. Ada misalnya ke dokter mata itu akan mengatakan, waduh ini mesti diangkat. Nah ini yang juga yang saya katakan tadi, kelihatannya masalah kanker anak tuh sedikit, tapi seperti ini coba. Anaknya punya kanker mata dan divonis untuk diangkat satu matanya, udah luar biasa. Iya. Ya. Itu beban psikisnya luar biasa dan Masya Allah. Luar biasa. Ya, Ning, Masya Allah. Ini menarik ya kalau kita kupas lagi ya, Prof. Kan ini di era gadget tuh udah luar biasa sekarang ya. Komunikasi udah sangat-sangat tersedia, data tuh udah tersedia banyak dan gampang diakses oleh berbagai kalangan. Tetapi awam kan kadang-kadang nggak tahu nih mana yang valid, mana yang nggak valid nih, Prof. Sehingga itu kadang-kadang awam itu suka ya tadi seperti misalnya reject, terus kemudian denial terhadap kondisinya, Prof. Yang Prof rasakan setelah perkembangan teknologi ini, apakah lebih banyak resistensi, Prof, dari umumnya awam atau pasien terhadap diagnosis dokter yang mengenai keganasan ini, Prof? Ya, alhamdulillah sekarang sih sudah tidak. Hampir semuanya sudah menerima. Masa itu cuma yang menjadi masalah, anak saya masih bisa disembuhkan apa tidak itu. Itu. Nah, itu kita harus kembali kepada masalah stadium, ya. Ya stadium itu stadium berapa? Ya. Kalau 1-2 masih tinggi kemungkinan, kalau stadium 3-4 sudah berkurang, ya. Nah, di dalam perjalanannya itu bisa terjadi macam-macam. Ada juga yang stadium 4 bisa sembuh, ada. Tapi kan lebih sedikit daripada apabila stadium 1. Jadi mereka sudah bisa menerima, sudah bisa menerima dan menyadari serta sudah bisa mengikuti perkembangan bagaimana pengobatan kanker anak. Ning gitu. Ini pernah jadi volunteer nih, Prof, di area kanker anak juga. Ning, apa kendalanya Ning kalau jadi volunteer, Ning? Kendalanya jadi volunteer ya tadi yang dokter bilang ya, karena benar juga sih dok, malah saya mau bertanya sama Prof, karena kadang-kala kan benar banyak sekali, apalagi waktu itu di yayasan kankernya adalah keluarga prasejahtera ya, yang pasti edukasinya adalah edukasinya tidak tinggi lah ya. Jadi mereka kadang-kala karena paniknya mencari tahu sendiri bagaimana protokol-protokol dalam kanker. Saya malah mau bertanya kepada Prof Jaya, itu tuh menjadi lebih mudah untuk Prof Jaya menjelaskan tentang kanker atau menjadi lebih sulit karena mereka terkesan quote-unquote sok tahu, Prof? Ya, memang itu salah satu kendala. Tetapi itulah ya, bahwa kanker itu sebetulnya penyakit dari dalam sendiri yang kita tidak tahu sebetulnya persisnya bagaimana. Nah, ini yang lebih sulit. Musuh di dalam selimut itu lebih sulit dikendalikan dari musuh dari luar. Saya selalu bilang begitu. Jadi yang dari dalam itu kita nggak sadar. Udah kemana-mana kita kadang-kadang nggak sadar. Apalagi ada orang-orang yang sudah dewasa. Itu kadang-kadang sudah menyebar kemana, dia baru tahu bahwa dia menderita kanker. Ya. Nah kalau anak tentunya harus dibantu oleh orang tua, orang sekelilingnya. Kalau ada hal-hal yang tidak biasa, timbul pelan-pelan, itu harus diwaspadai. Jadi jangan dianggap enteng apa-apa, apalagi pada zaman sekarang ini. Dan sekarang ini kan lebih mudah kita mendeteksi sesuatu, artinya dengan pendidikan yang bertambah, ya, dengan adanya gadget itu, penjelas itu, mungkin kalau yang rajin membuka, dia akan buka ini kenapa kok begini gitu ya. Jadi mungkin dia nanyakan, dan itu memang ini Dr. Aisyah mungkin bisa membuka
suatu wacana untuk menjadi pusat pertanyaan gitu ya bagi keluarga yang mempunyai dugaan anaknya menderita kanker gitu. Barangkali. Jadi kalau bisa begitu kan lebih bagus ya. Jadi kayak Q&A center gitu ya. Jadi frequently ask question gitu ya, Prof ya. Masya Allah. Iya. Nih mengenai tadi, Prof. Memang yang kemarin juga ada beberapa anak yang survivor yang kemudian mereka melakukan Instagram Live, Prof, berbicara masalah stigmatisasi dari anak-anak yang sudah melewati masa kanker di mereka, Prof. Jadi mungkin mereka ada halangan di pekerjaan, karena di pekerjaan mungkin ada beberapa yang meminta riwayat kesehatan nih, Prof. Nah, kan kadang-kadang mereka masih ada stigma di masa lalunya. Padahal tadi kan potensi curable dari kanker anak itu sangat besar gitu. Gimana Prof memandang hal tersebut di ada kondisi-kondisi anak-anak yang survive nih, Prof? Ya, sebetulnya halangannya bukan pada anak-anak, tapi pada orang luar. Yang harus menyadari, kita harus menekankan, kalau sudah selesai masalahnya, ya sudah. Kita sudah sebutkan masalahnya. Selama kanker, kecuali misalnya menimbulkan, ini yang jadi masalah, misalnya menimbulkan cacat ya. Salah satu contoh yang mudah, kanker tulang ya, kanker tulang osteosarkoma, dia harus dipotong kakinya ya untuk menyelamatkan jiwanya. Dan kalau sudah begitu dia sembuh nih, tentu kalau dia mencari pekerjaan agak sulit. Nah, agak sulit karena yang dia ini sudah cacat, sudah ini tentu nanti kalau bekerja nggak maksimal gitu ya. Itu pikirannya yang mau menerima kan sudah begitu. Terus ya itu yang kita terus misalnya kalau matanya sebelah gitu, udah besar dia kan, waduh ini juga nggak maksimal. Jadi itulah sebenarnya stigma yang mestinya tidak boleh dianut oleh masyarakat ya, terutama orang yang mempunyai menerima mereka, yang akan menerima mereka sebagai pegawai. Justru mereka ini harus dibantu. Jadi supaya jangan menjadi beban masyarakat, gitu kan? Iya. Betul. Jadi menarik nih ya Prof dan Dr. Aisyah ya. Jadi mungkin kalau ada yang nantinya mendengar ini adalah bisa dipastikan nih dari profesor dan dokternya sendiri kanker, kalau misalnya memang survivor kanker yang sudah selesai pengobatannya, ada efek ataupun tidak, mereka selayaknya bisa melakukan daily activity-nya seperti orang-orang sehat pada umumnya ya. Jadi mungkin malah kalau saya lihat mungkin mereka malah punya struggle-nya tuh lebih kuat ya, karena mereka terbiasa struggling waktu mereka mengobatinya waktu dulu mereka kecil ya. Jadi mungkin sebenarnya tidak akan berpengaruh juga kan ya, Prof Jaya dan Dr. Aisyah. Iya. Tadi pada kondisi tertentu yang Prof sebutkan ya. Ya, kecuali itu. Ya. Nah, itu harus ada kebijaksanaan yang prima. Oke, kamu diterima, tapi saya ditempatkan di sini ya. Nanti misalnya tidak banyak aktivitas atau tidak berat segala macam. Tapi kalau dia sembuh seperti leukemia, silahkan aja. Iya. Dia mau belajar, mau kerja, boleh-boleh aja. Banyak yang ya. Jadi yang belum bisa masyarakat Indonesia ini yang bisa menerima itu begitu. Mungkin mereka tidak bisa masih terpukau mitos kali ya. Itu banyak belum bisa menyadari gitu ya, bahwa penyakit itu udah selesai ya sudah gitu. Iya. Dan coba kalau misalnya dia TBC, ya TBC nih, dia udah baik semuanya. Tapi orang nggak tahu, ya diterima aja. Jangankan
yang sudah sehat. Kadang-kadang yang masih sehat aja diterima aja gitu ya. Ya. Nah itu kan ya. Ya. Kalau ini kan jelas nih, dia udah oke, selesai, sudah sembuh, bisa dengan keterbatasannya yang sebagian itu mereka bisa kerja sebetulnya. Dan mereka kadang-kadang mengekstrapolasikan, menganalogi kanker anak itu seperti kanker dewasa ya, Prof. Padahal itu jauh berbeda ya antara kanker anak dan dewasa. Itulah. Karena perjalanannya dari anak sudah dewasa itu hampir boleh dikatakan sudah 100% lah sembuhnya. Ya ada 1-2 itu yang nggak tahu bagaimana kok bisa kambuh. Tapi biasanya sebelum dewasa, remaja itu sudah kambuh. Itu sih hal-hal yang tidak biasa lah ya. Bukan tidak biasa, tapi bisa kemungkinan, tapi ya sedikit lah. Sedikit kemungkinannya. Ya. Masya Allah. Kan Prof, saya kan kemarin bilang kan, nih palingan juga nggak kerasa 1 jam ngobrol sama Prof. Ya, benar. Kayaknya masih mending di-unmute dulu tuh. Oh iya. Saya ini Mbak Ning ini kerja pernah di YAIKI ya, Yayasan Kanker Indonesia ya? Bukan, Prof. Jaya di Pita Kuning. Oh, Pita Kuning. Iya. Betul. Dan kita senang banget ya, Prof, ya, banyak berhubungan dengan komunitas-komunitas juga yang mereka membantu. Cuma mungkin Prof ada saran ya untuk stakeholder juga seperti komunitas tersebut atau juga untuk awam, saran buat mereka untuk lebih memajukan lagi kanker anak ini, Prof. Betul. Ya, jadi saran saya kan begini. Sebetulnya, maaf ini pendapat pribadi. Dulu ada suatu organisasi UAI, Anak Indonesia. Nah, itu saya waktu itu ikut di situ, senang. Tahu-tahu ada lagi. Jadi apa namanya? Kalau orang Jawa mereteli. Jadi gimana ya? Dia membuat sendiri gitu ya. Kemudian ada lagi. Jadi sedihnya saya, kenapa kok mesti banyak gitu ya, macam-macam. Kenapa nggak tetap jadi satu? Ya tapi saya nggak tahu itu. Saya bukan itu saya. Artinya kita bersama-samalah menangani. Buka cabang di mana boleh, tapi sama-sama. Jadi mengatasi atau menangani masalah-masalah kanker di anak. Mungkin harus kita lobby ke pemerintah, BPJS supaya obat-obat lebih mudah didapatkan, lebih murah, jam sebagainya. Itu yang paling penting itu. Ya, tetapi ya itulah memang ya. Mohon maaf, itu manusia itu begitu ya sifatnya ya. Betul, Prof. Betul. Ada sesuatu gini aja gitu. Jadi saya itu ya di dalam hati kecil saya agak sedih, tetapi nggak apa-apa. Selama tujuan mereka mulia, semuanya membantu, ya walaupun sendiri-sendiri, ya nggak apa-apa lah. Siapa yang membantu betul-betul para penyandang kanker anak ini, saya juga senang gitu bagiannya ya. Ya, tetapi ya macam-macam itu ya boleh-boleh aja lah, seperti partai aja ya. Iya, Bro. Partai ini bikin partai ini tujuan satu, tetapi partai ada negatifnya. Kalau ini sih tujuannya kan bagus, mulia. Jadi kalau menurut saya sih nggak apa-apa lah. Memang kalau udah sampai ke tahap Prof Jaya ini nih, baru kita menyadari bahwa sebetulnya ego kita tuh mesti ditekan masing-masing, tapi untuk bergerak ke satu tujuan ya, Prof. Betul. Iya. Dan sedapat mungkin memang apapun yang kita usahakan tuh jangan sampai overlapping, tapi justru bersinergi gitu untuk jadi satu kesatuan yang utuh gitu. Betul. Bahkan saling memperkuat. Betul, Prof. Betul. Iya. Setuju banget sih, Prof dan Dokter. Jadi memang kemarin-kemarin banyak pengalaman kayak benar susah sekali untuk mensinergikan supaya kita sebenarnya pengennya multidisiplin, cuma
terpatok oleh ya masing-masing punya ininya sendiri. Cuma nggak apa-apa ya Prof ya. Itulah manusia kalau menurut Prof Jaya ya Prof ya. Kalau kayak gitu itu nggak seru gitu ya. Ya itu sih manusiawi memang. Iya. Ya. Betul. Ya. Iya. Masya Allah, tanpa kerasa kita udah 1 jam lebih ngobrol sama Prof Jaya dan saya yakin Prof Jaya ini waktunya terbatas karena ayo sih kita ini aja kemarin kita cari sela-sela kata Prof malam. Iya. Nah, jadi kalau ini ada hal-hal yang bermanfaat bisa disampaikan kepada yang lainnya. Kalau yang kira-kira tidak bermanfaat hanya bukan khayalan tapi cerita saya, yaitu bisa dihapus aja. Masya Allah. Semuanya bermanfaat, Prof. Saya ngelihatnya bermanfaat semua. Tapi pengalaman seseorang Prof Jaya, living legend dari kanker anak itu pasti insya Allah bermanfaat. Dan saya yakin mungkin 10-20 tahun lagi kita akan melihat kembali nih rekaman ini gitu loh. Karena itu yang seperti Bung Karno katakan kan, jas merah. Jangan melupakan sejarah gitu ya Prof ya. Karena dari situlah kita berasal gitu loh. Betul. Baik Prof, mungkin ada nih untuk nasihat buat yang dokter-dokter mungkin yang sudah mengambil hematologi ataupun yang mau mengambil hematologi untuk pengembangan tata laksana kanker anak ke depannya. Silakan Prof. Ya, baik. Sebetulnya setelah kita memilih ya dengan apa yang kita harap menekuni bidang itu dengan harapan bahwa kita akan dan ingin membantu dengan sepenuh hati mereka yang menderita kanker anak, ya, baik untuk anak sendiri maupun keluarganya, ya. Yang masih belum saya sampaikan tadi adalah seumur berapa sih sebetulnya seorang anak itu boleh mengetahui kankernya, penyakitnya. Nah, ini kadang-kadang yang masih menjadi kendala. Oleh karena kalau kita mau menyampaikan, orang tua mengatakan, jangan dok, biar aja saya. Tapi kadang-kadang anak itu udah tahu. Ya. Jadi disinilah kita mulai juga belajar di samping itu, bahwa secara psikologis mungkin ahli-ahli psikologi bisa membantu nantinya untuk ini. Jadi kita sebagai dokter yang itu di samping kita mengobati secara fisik ya segala macam dengan segala macam protokol dan sebagainya, tapi kita juga psikisnya jangan dilupakan ya. Karena anak ini ada yang sudah bisa mengerti penyakit saya nggak sembuh-sembuh. Juga ada yang pernah mengerti masih kecil. Saya juga sampai sekarang tuh masih terngiang. Dia mengatakan dia relapse kambuh, mau diobati lagi, dia mengatakan saya sudah tidak usah diobati lagi, saya percuma, nanti juga kambuh lagi. Dia bisa bilang begitu. Sampai kedua orang tuanya dan saya tertegun mendengarnya. Ya, oleh karena itulah nantinya kepada adik-adik saya, anak-anak barangkali ya, yang ingin melanjutkan, jangan hanya melihat dari segi penyakit saja, tapi fisik saja, tetapi psikologis, ya, psikologis selalu kita buat mereka senang, karena efek senang itu kata orang juga meningkatkan imunitas. Siapa tahu juga bisa melawan kanker secara tidak kita sadari, ya. Itu aja supaya betul ditekuni, jangan ingin mengambil sesuatu keuntungan, ya. Misalnya saja ini, ini ya kanker ini harusnya nih kalau diobati, apalagi kalau swasta ini harusnya biayanya lebih. Jangan memikir itu. Maaf, ini saya suka sampaikan karena ya barangkali itulah kembali manusia ya. Itu ada yang berpikir seperti itu, jangan, tapi justru kita kalau bisa bantu mereka gitu ya.
Itu aja lah ingin yang saya sampaikan, Dokter. Masya Allah. Masya Allah. Ning? Ya, Dok. Kenapa gambarmu freeze, Ning? Masa? Udah sekarang udah. Ning, itulah tadi Profesor Dr. Jayadiman Gatot, spesialis anak konsultan. Ini salah satu figur model buat saya dan kemudian saya bangga menjadi murid beliau. Dan mudah-mudahan top Prof tetap sehat ya Prof ya. Masih ini beliau ini loh jago main tenis loh, Ning. Wow. Dulu. sekarang lututnya lagi artrit. Aduh. Kalau lihat itu pialanya banyak saya. Lumayan. Lumayan ya Prof. Masya Allah. Kalau untuk rumah sakit FKUI termasuk top juga gitu loh. Andalan ya, Prof. Ya. Masya Allah. Makanya kalau saya nih nggak bisa main tenis lapangan karena terbiasa bulu tangkis kan. Jadi kan pegangannya beda ya. Begitu sekali Prof, saya nyoba tenis lapangan, cedera, udah saya nggak mau lagi. Nah itu sebetulnya kemauannya itu kurang. Oh gitu. Iya benar. Ada yang teman-teman tenis itu dulunya bulu tangkis, tapi dia terus jadi bagus malah. Masya Allah. Lumayan, bisa jadi andalan Darmais nanti untuk tenis ya Prof Jaya ya. Jadi ada generasi. Udah lewat masanya. Ini juga nggak apa-apa lah, sama aja. Yang penting berprestasi kan. Mantap. Iya benar Prof. Betul. Iya. Prof, makasih wejangan-wejangannya dan nasihat-nasihatnya serta sharing pengalamannya Prof. Ya yang nggak perlu hilangin aja lah. Yang semuanya bermanfaat Prof. Terima kasih Prof Jaya. Baik. Ya, sama-sama, semoga bermanfaat ya atas segala pengalaman sebetulnya ya. Iya. Pengalaman saya. Ya, ada yang baik. Yang baik-baik aja diambil, yang buruknya nggak usah. Insya Allah pengalaman itu adalah guru terbaik. Makanya kalau misalnya kita nyari pengalaman dari orang yang telah menjalani sekian tahun perjalanan di dalam satu bidang tertentu, saya rasa itu kita bisa ambil sebagai hikmah dari dan ilmu yang sangat bermanfaat. Terima kasih Prof. Jaya. Ya, sekali lagi bahwa itu sebetulnya jalan dan takdir yang sudah diberikan Allah kepada saya. Dan saya patut mensyukuri dan sampai sekarang masih juga kalau bisa terus menjalankan itu semua. Karena itu memang sudah kayaknya begitu tuh. Dari awal tuh saya rasakan begitu. Oh iya, ya sudah, nggak apa-apa. Saya bersyukur sekali bahwa saya diberi suatu petunjuk yang sangat bermanfaat oleh Yang Maha Kuasa, sehingga saya sampai sekarang tuh sudah seperti apa ya? Ya senang aja gitulah. Gitu. Bagaimana gitu. Bersyukur aja terus, bersyukur gitu. Nah, itu ilmu lagi tuh, Ning. Jadi ada poin-poin hidup penting tuh yang kita bisa ambil dari diskusi kita yang sekarang ini. Betul. Masya Allah. Ning, kesannya Ning, saya hampir lupa tadi, Prof, kalau setiap kali ada narasumber di podcast Dr. Aisy Berbagi, saya selalu minta pendapat asisten untuk memberi kesan terhadap narasumber kita kali ini. Silakan, Ning. Kesannya luar biasa ya kalau saya tadi bilang dari awal sampai akhir pengalaman Prof Jaya dari zaman dulu ya, even dari tahun 70-an sampai sekarang, dan senangnya Prof Jaya juga selalu selalu senang gitu dengan perubahan zamannya kan luar biasa ya, dari dulu belajarnya benar-benar harus manual, sekarang bisa dari mana-mana, lalu sabarnya segala macam, jadi kayak dulu tuh waktu masih di relawan tuh selain Dr. Aisy itu saya punya angan-angan gitu Prof Jaya. Nanti kalau ketemu dokter yang kayak gini pasti lebih enak nih koordinasinya gitu ya. Dan itu semua saya lihat dari Prof Jaya gitu. Jadi udah sabarnya mengerti tentang psikososial pada keluarga pasien anak, tidak hanya fokus kepada medisnya dan lain-lainnya itu, dan pengalaman itu membuat asa dan harapan. Ternyata dokter-dokter seperti Prof Jaya dan Dr. Aisy masih banyak, dan berarti masih banyak lagi
nanti pasien-pasien atau orang tua pasien kanker yang struggle di dalam perawatannya itu mendapatkan perawatan yang maksimal dari seorang dokter-dokter seperti Prof. Jaya dan Dr. Aisy. Gitu aja sih, Dok. Amin, amin. Dan tadi saya hampir lupa. Kalau di di antara staf-staf FKU ini, Prof. Jaya ini bahkan dianggap sebagai figur bapak, makanya suka dipanggil bapak gitu, saking ya. Kalau di rumah sakit dipanggil bapak, kalau di luar dipanggil ya. Nah inilah, jadi mungkin dengan bertambah usia, kesabaran itu akan bertambah juga ya. Ya, mudah-mudahan. Ya. Amin. Amin. Nular ya, Prof. Iya, ya. Semoga kita dilari kesabarannya. Amin. Oke, baik. Sobat Podcast Dr. Aisy Berbagi, kita sampai di ujung dari acara kita, ngobrol-ngobrol seru kita, dan yang memang kalau kita teruskan ini, Masya Allah, bisa sampai berhari-hari karena sangat menarik, ya, nggak kelar-kelar kalau kata Ning. Karena kanker anak ini memang selalu jadi andalan kita kalau misalnya bicara masalah kanker, karena potensi dapat disembuhnya itu secara teoritis sangat besar. Dan saya selalu bilang nih Prof, sama kalau misal ketemu sama regulator gitu ya Prof, ya. Kalau kita ingin membuktikan bahwa kanker itu bisa disembuhkan, jangan lupakan kanker anak. Gitu. Ya, betul. Terus kemudian kita sebagai yang orang dewasa, kita punya kenangan yang bisa kita share, lalu kemudian masa lalu yang bisa kita mungkin banggakan atau kita ceritakan kepada anak cucu kita. Tapi anak-anak dengan kanker, mereka punya masa depan untuk diperjuangkan. Ya. Terima kasih semuanya, Prof. Jaya, Ning, ya. Terima kasih sekali. Sampai ketemu nanti di podcast Dr. Aisy Berbagi di episode selanjutnya. Dr. Aisy Berbagi, a stage for the real expert, dan tetap dengan tagline yang sama, duduk manis, berpikir kritis, dan tetap optimis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.